Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Yusufa dengan NPM 224111142 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah sebuah sistem keuangan yang memfasilitasi pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang membutuhkan dana atau emitennya seperti perusahaan. Transaksi dalam pasar modal melibatkan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan instrumen derivatif lainnya. Tujuan utama dari pasar modal adalah untuk memberikan akses pembiayaan jangka panjang kepada perusahaan, sambil memberikan investor peluang untuk menginvestasikan dan mengelola dana mereka. Ada beberapa elemen kunci dari pasar modal, yaitu yang pertama, emiten, yaitu perusahaan publik. Perusahaan yang mencari dana dengan menjual saham atau obligasi kepada masyarakat melalui pasar modal. Kemudian yang kedua, perusahaan swasta. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pasar modal, perusahaan swasta dapat mencari dana melalui pasar modal sekunder jika saham mereka menjadi diperdagangkan. Kemudian yang kedua, investor. Investor yaitu individu dan institusi. Apa itu individu dan institusi? Yaitu orang-orang atau lembaga-lembaga seperti dana pensiun, bank, dan perusahaan asuransi yang menginvestasikan dana mereka untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga, instrumen keuangan. Ada dua, yaitu yang pertama, saham. Representasi kepemilikan dalam perusahaan. Pemegang saham memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham dan berpotensi mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham. Kemudian yang kedua, obligasi. Utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Obligasi memberikan pendapatan tetap dalam bentuk bunga. Peran dan fungsi pasar modal. Pasar modal memiliki peran dan fungsi kritis dalam perekonomian suatu negara. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi utama pasar modal, yaitu yang pertama, sumber pembiayaan jangka panjang. Perusahaan publik. Pasar modal memberikan perusahaan publik akses ke modal jangka panjang melalui penawaran saham dan obligasi. Ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi, penelitian, dan pengembangan. Kemudian yang kedua, investor dan portofolio diversifikasi. Investor individu dan institusi, yaitu pasar modal memungkinkan investor untuk mengalokasikan dan mengelola portofolio investasi mereka. Dalam diversifikasi investasi di berbagai instrumen keuangan, resiko dapat dikurangi. Yang ketiga, penyedia likuiditas. Pasar sekunder. Melalui perdagangan di pasar sekunder atau bursa efek, pasar modal menyediakan likuiditas. Investasi dapat dibeli atau dijual dengan relatif mudah, memberikan fleksibilitas kepada investor. Yang keempat, penilaian nilai pasar, yaitu harga saham yang terbentuk di pasar modal mencerminkan penilaian pasar terhadap nilai perusahaan. Hal ini memberikan indikasi tentang kesehatan dan kinerja perusahaan. Kemudian yang kelima, meningkatkan tata kelola perusahaan. Pemegang saham memiliki hak untuk memberikan suara dalam keputusan perusahaan. Pasar modal mendorong praktik tata kelola perusahaan yang baik dan akuntabilitas terhadap pemegang saham. Instrumen keuangan. Hak pemegang saham. Hak suara.
Pemegang saham memiliki hak untuk memberikan suara dalam rapat. Pemegang saham, jumlah suara biasanya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki. Hak dividen. Pemegang saham berhak menerima pembagian dividen, yang merupakan bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Hak aset residual. Pemegang saham memiliki hak atas aset perusahaan setelah memenuhi klaim kreditur dan kewajiban lainnya dalam kasus likuidasi perusahaan. Tanggung jawab pemegang saham, yaitu kewajiban finansial terbatas. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai investasi mereka dalam saham perusahaan. Partisipasi pasif. Pemegang saham memiliki partisipasi pasif dalam pengelolaan sehari-hari perusahaan dan keputusan strategis. Obligasi. Karakteristik obligasi. Utang jangka panjang. Obligasi adalah instrumen utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Kupon. Obligasi membayar bunga periodik kepada pemegangnya. Tingkat bunga ini disebut kupon, ditentukan pada saat emisi. Jatuh tempo. Obligasi memiliki tanggal jatuh tempo di mana pokok utang harus dikembalikan kepada pemegang obligasi. Keuntungan obligasi. Pendapatan tetap. Pemegang obligasi menerima pembayaran bunga yang tetap, memberikan pendapatan yang stabil. Kemudian keamanan investasi. Obligasi dianggap sebagai investasi yang lebih aman dibandingkan saham karena memiliki prioritas klaim atas aset perusahaan. Diversifikasi portofolio. Investasi dalam obligasi dapat membantu dalam diversifikasi portofolio, mengurangi risiko. Instrumen derivatif. Contoh instrumen derivatif yaitu opsi dan futures. Opsi yaitu hak, bukan kewajiban, seperti opsi beli dan opsi jual. Futures yaitu kontrak standar dan tujuan lindung nilai atau hedging. Keuntungan instrumen derivatif lindung nilai yaitu memberikan perlindungan terhadap resiko fluktuasi harga. Kemudian spekulasi yaitu memberikan peluang bagi investor untuk berspekulasi atau mendapatkan keuntungan dari perubahan harga aset. Leverage yaitu memungkinkan investor untuk mengendalikan aset yang lebih besar dengan investasi yang relatif kecil. Instrumen derivatif seperti opsi dan futures memainkan peran penting dalam manajemen risiko dan memberikan fleksibilitas kepada pelaku pasar untuk mengelola portofolio mereka dengan cara yang lebih canggih. Namun perlu diingat bahwa perdagangan derivatif juga melibatkan risiko yang signifikan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.